Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Bang Musim semua, dimanapun kalian berada. Nah, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua dimanapun kita berusaha dan mencari karunia dari Yang Maha Kuasa. Oke, sumur bor yang kita lihat ini adalah sumur yang dibuat sekitar 5 tahun yang lalu. Sudah terbilang lama ya, sudah 5 tahun. Nah, dengan menggunakan metode pengeboran yang jenis pengeboran itu adalah pengeboran manual ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat pengeboran yang dilakukan dengan cara manual dan yang dilakukan secara otomatis. Oke, sumur ini memiliki kedalaman sekitar 50 meter ya, sekitar 50 meter ya kedalamannya, dan dengan menggunakan pipa paralon, yaitu casing pipa paralon dengan diameter sekitar 2,5 inch. Nah, 2,5 inch ini mungkin di tempat lain ada yang menyebutkannya 2,5 dim ya. Nah, ini saya juga tidak paham itu apa 2,5 dim. Nah, seperti yang terlihat di video ini ya, bisa kita lihat bersama-sama. Di awal-awal penarikannya, air dari sumur bor ini terlihat masih cukup jernih teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini terjadi karena di tahap-tahap awal penarikannya ini, mesin masih menyedot air yang sebenarnya memang sudah ada di dalam pipa paralon ya. Jadi yang tertampung sebelumnya itu pipanya itu kan sudah berisi air. Nah, jadi airnya itulah yang di tahap-tahap awal ini itulah yang disedot keluar. Seperti ini ya. Akan tetapi, selang tidak berapa lama, air yang keluar dari dalam sumur bor ini seperti yang terlihat menjadi cukup keruh ya, seperti mengandung tanah halus dan pasir ya. Dan terlihat dengan jelas banyak mengandung material pasir atau tanah ya. Seperti ini. Tidak terlalu jernih ya. Di samping itu juga bisa dilihat ini, airnya juga tetap mengalir dengan sangat-sangat deras sekali ya teman-teman ya. Alhamdulillah sekali ini. Nah, namun hal ini terjadi hanya beberapa saat saja ya di awal-awal penyedotan pertama atau penarikan air di menit-menit awalnya saja. Karena tidak selang beberapa lama kemudian, hanya hitungan menit, airnya kemudian akan kembali menjadi jernih lagi ya teman-teman, seperti yang terlihat ini. Akan tetapi walaupun jernih, tetap terlihat airnya juga masih tetap bercampur tanah sedikit ya, tapi agak lebih lumayan jernih ketimbang yang tadi. Dan ternyata teman-teman, endapan pasir dan tanah halus yang keluar dari penarikan sumur bor ini yang dilakukan secara berulang-ulang berhari-hari atau setiap hari memang cukup sangat mengejutkan sekali, seperti yang kita lihat ini ya teman-teman ya. Memang cukup sangat-sangat ya luar biasa lah, bisa dilihat ini. Itu adalah hasil dari penyedotan yang dilakukan berulang kali setiap hari untuk mengairi sawah. Nah, endapan tersebut sepertinya memang cukup banyak ya keluar dari dalam sumur bor. Dan bila kita perkirakan mungkin jumlahnya mencapai lebih dari 5 arko ya, atau 5 grek atau 5 kereta sorong ya, seperti ini. Nah, ini sebenarnya kami melakukannya di tahun ketiga ya. Di tahun ketiga saja masih seperti ini ya teman-teman ya, luar biasa.
Nah, endapan lumpur pasir seperti ini memang ya sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan ya, karena justru banyak mengandung mineral-mineral unsur hara mikro ya, seperti Fe ya, seperti Br dan lain-lain lah, yang justru banyak mengandung mineral yang memang cukup baik untuk membantu pertumbuhan padi yang sedang kita tanam. Namun, dengan adanya fenomena endapan pasir dan material-material tanah yang menyebabkan airnya keruh tadi yang keluar dari dalam sumur bor yang sangat luar biasa ini justru membuktikan bahwa di dalam sumur bor kita memang sangat-sangat rentan terjadi keguguran ya, atau urukan yang dapat menyumbat kembali saluran atau jalur air ya, aliran airnya itu di kolom penampungan di bawah tanah sumur bor kita ya, di ujung pipa di dalam tanah itu kan ada kolom penampungan, dan itulah yang berpotensi besar untuk terjadi penyumbatan ya, karena teruruk kembali atau mengalami guguran kembali. Dan dengan kenyataan seperti ini pula, tentunya lebih meyakinkan kita agar kita harus lebih sering melakukan pencucian sumur bor, yaitu dengan cara penarikan sumur bor dengan menggunakan mesin Alcon ya. Harus sering-sering kita lakukan penyedotan ya, atau penarikan dengan menggunakan mesin Alcon dari dalam sumur kita dengan teknik agak dibetot ya di awal-awalnya, atau kalau sudah kembali normal gasnya tidak betot lagi ya, sebaiknya dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama ya, tidak boleh sebentar. Dan jika ada tetangga sawah kita yang ingin meminta atau meminjam sumur bor ini untuk menarik air dari sumur bor kita ini, sebaiknya ya kita berikan saja ya, atau tidak perlu dilarang selama kita tidak menggunakannya ya. Kalau kita gunakan ya tentunya dia juga akan pengertian ya. Tentunya ini dapat membantu kita agar lebih sering menguras air di dalam sumur bor kita ini. Dan jika sumur bor kita ini lama tidak dilakukan pencucian atau pengurasan air, terutama jika terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama tidak ada penyedotan, maka dikhawatirkan sumur bor kita ini justru akan kembali mengalami pengendapan atau penutupan jalur air, sehingga akan berpotensi mengalami kesumbatan ya, atau sumur kita sering dikatakan sebagai sumur macet. Nah, ini yang sangat-sangat kita hindari ya, kejadian seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.